Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepadanya atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di waktu antara dua salat maghrib dan isya, kita diberikan nikmat untuk duduk di taman-taman surga ini. Semoga pertemuan ini menambah iman, meningkatkan ketakwaan, dan mengeratkan ikatan ukhuwah persaudaraan di antara kita, dan dengannya mudah-mudahan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang senantiasa kita berupaya untuk belajar dari hadis-hadis dan sunnahnya melalui para ulama-ulama kita, diantaranya adalah Imam Ibnu Abi Hatim melalui kitab Adabus Syafi'i wa Manaqibuhu. Masih dalam bab ma dzukira min tawadhu'is Syafi'i wa khudu'ihi lil haqq, tentang tawadhu'nya, rendah hatinya Imam Asy-Syafi'i, dan bagaimana tunduknya beliau kepada kebenaran. Dalam pertemuan bulan lalu, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memesankan kepada murid-muridnya untuk senantiasa memegang hadis Nabi alaihi salatu wassalam, mengutamakannya, meninggikannya, khususnya bila bercanggah, bertentangan dengan pendapat beliau sendiri dan pendapat ulama manapun, maka hadis Nabi harus didahulukan. Karena apa? Karena tidak ada ketaatan mutlak yang diberikan Allah kepada hambanya kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Nabi, tidak ada ketaatan mutlak kepadanya kecuali ketaatan atas dasar taat pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang Imam Ibnu Abi Hatim melanjutkan melalui kitab ini, qala rawi akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan Ali bin Abdul Aziz ibn Mardak An-Nisaburi, qala akhbarana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad, yaitu Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn Munzir Al-Hanzali, yang dikenal dengan Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Qala akhbarani Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal fima kataba ilayya, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dalam tulisan yang dikirimnya kepadaku. Qala, dia berkata, qala abi, ayahku mengatakan, yakni Imam Ahmad bin Hanbal. Qala lana Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i berkata kepada kami, antum a'lamu bil hadithi war rijali minni, kalian wahai Ahmad lebih berilmu tentang hadis dan rijalnya, yaitu para perawinya, daripadaku. Fa idza kana al haditsu sahihan fa'alimuni, apabila ada hadis yang sahih maka beritahukan kepadaku, kufiyan kana au basriyan au syamiyan, sekalipun hadis itu hadisnya orang Kufah
atau hadisnya orang Basrah, atau hadisnya orang Syam, hatta azhaba ilaihi, supaya saya jadikan sebagai mazhab saya. Idza kana sahihan, apabila hadis itu sahih. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu dan saudara serta saudari yang saya muliakan, hikayat ini menunjukkan bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengetahui kelebihan orang yang punya kelebihan, karena memang beliau punya kelebihan. Dalam pepatah Arab dikatakan la ya'riful fadla li zawil fadli illa zawul fadli. Tak akan mengenal kelebihan orang yang punya kelebihan kecuali orang yang memang punya kelebihan. Dia mengatakan antum a'lamu bil hadithi war rijali minni. Kalian wahai Ahmad lebih tahu tentang hadis dan para perawinya daripadaku. Ini kadang-kadang pengakuan yang seperti ini kan susah. Dalu dan makan kagak berdoa lain. Adalah sebagian jen kan apa seri je nak buliornya, draw nak bulior gitu kan. Jadi subhanallah, jen pengakui kelebihan mendekati je tak boleh. Jadi walaupun punya kelebihan tapi sifatnya masih sifat orang yang punya kekurangan. Ma'asyiral kiram, coba lihat apakah dengan Asy-Syafi'i mengakui Ahmad lebih tahu hadis dan lebih tahu ilmu rijal daripada dirinya sendiri, apakah itu membuat orang melecehkan Asy-Syafi'i? Tidak. Karena Allah berjanji melalui Nabi alaihi salatu wassalam, man tawadha'a lillah rafa'ah. Siapa yang tawadhu, merendahkan diri karena Allah, Allah pasti angkat. Kadang-kadang itu yang hilang dari pikiran kita. Ngaku lo dah ni hebat kan ya. Ke inyo yang tahu esok lainnya ke ya. Iya tak? Di mana ada orang punya keahlian mengolah masakan. Asolah ajon lah orang lain tu dak kira siko. Asolah aku lo punya ino pada awak lainnya. Subhanallah. Jadi rahasia resep tu tak boleh diben ke wang, sebab laku lo punya pada awak. Kalau masakan tak ada masalah. Kadang di dakwah dua je itu gitu. Iya, tu konsep dia tak boleh kalau pakai dia ni. Jadi seolah-olah dakwah tu harus kita semua yang melakukannya. Ya, yang paling ahli di bidang pendidikan kita juga, yang paling ahli bidang dakwah kita juga, yang paling ahli bidang fatwa kita juga, yang paling ahli mengayatan awak juga. Tahu ngayatannya? Kayatan awaknya. Paham istilah kayatannya? Ya, putri silaturahim. Awaknya paling jadi. Ini pada gilirannya akan merendahkan orang. Dalam sejarah banyak bukti-bukti orang-orang yang ingin sendiri, kalau dalam istilah orang-orang sekarang namanya one man show. Nah, jadi aksi sendiri. Sehebat apapun kita kalau sendiri main, ponek seorang tak capek kita. Coba bola ada seorang, coba bola lapangan lah. Layu lah. Padahal nyawa kalau diambil-ambil doang itu yang paling bahaya kan. Justru itu yang membuat asyik kalau gol. Jadi harus kerja itu tim. Jadi akui kelebihan orang, orang pasti akan mengakui kelebihan kita. Itu pasti. Apresiasi keberhasilan orang, orang akan ucapkan terima kasih dan motivasi keberhasilan kita.
Jangan setelah berhasil baru tampil wah. Ketika gagal tak notor nyinya. Ini ketika berhasil dia dedong nyinya. Ketika gagal hindi made nak ada toto kami dulunya. Nasallallahu alaihi. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengakui kelebihan muridnya Ahmad. Sehingga dengan demikian Ahmad terangkat dan Syafi'i lebih terangkat. Yang namanya kalau murid maju, tentu guru lebih maju. Tidak bisa orang memisahkan murid dengan guru dong. Jadi misalnya lihat kata dia Imam Masuk hebatnya Ahmad dek gurunya Syafi'i, ada andil Imam Asy-Syafi'i. Maka karena beliau tahu bahwa sesungguhnya mengangkat orang itu membuat dia juga terangkat, maka Asy-Syafi'i katakan antum a'lamu bil hadithi war rijali minni. Dan apa yang dikatakan Imam Syafi'i itu juga bukan kosong, memang benar adanya bahwa Ahmad lebih alim dalam hadis daripada Imam Asy-Syafi'i. Bahkan kalau di sisi ilmu dan hafalannya terhadap hadis mungkin Ahmad adalah raja semuanya. Cuman dia tidak seperti Imam Al-Bukhari, karena Imam Al-Bukhari kitabnya disyaratkan hadisnya semuanya sahih. Sehingga dia dalam menyaring itu betul-betul menghabiskan kemampuan dan keahliannya sehingga menghasilkan sebuah kitab yang subhanallah, ya subhanallah juga seperti mukjizat. Sampai hari ini juga belum ada orang yang bisa mendatangkan kitab seperti Sahih Bukhari, walaupun dia tidak mukjizat Nabi, tapi dikatakanlah sebanyak ini penulis hadis, para ulama menulis hadis belum pula sampai kepada martabat Imam Al-Bukhari kemudian Muslim. Subhanallah. Mukjizat dia dah keikhlasan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Nah, kemudian apa tujuan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah untuk diberitahukan hadis yang sahih? Karena dia memang mencari hadis untuk membenarkan pendapatnya, mencari hadis untuk membenarkan pendapatnya, ijtihadnya. Karena beliaulah yang disebut dengan nasirul hadis. Apa sebab? Kalaulah ahli kalam dulu menggolang-golang ahli hadis, tidak ngerti, ada datang Syafi'i, boleh nampak mereka tidak ngerti. Sebab Asy-Syafi'i rahimahullah diberikan Allah ketajaman analisa dan keahlian. Apa yang mereka pahami, dia pahami, dan apa yang Imam Syafi'i pahami belum sampai paham mereka pada itu. Apa sebab? Kalau adu tak, beliau kata imbang-imbangnya, tapi adu ilmu, Asy-Syafi'i berilmu. Jadi kalau adu kecerdasan, tidak masalah, mungkin imbang-imbang, beda-beda seketiknya, beda-beda sangin angin. Jadi Imam Syafi'i lah. Tetapi pas di ilmu, ahlul kalam itu kalam dunia. Kalam. Apa sebab? Nyelang-galang orang berilmu itu kan dapat ilmu. Kau cuma lang-galang orang berilmu. Tahu mau karena su ilmu itu? Nah kan orang. Nampaknya dia orang sejenis Ahmad lah kau nak kunyanyian. Nampaklah sejenis Syafi'i lah kau cumain. Ahmad cuma apal pandainya kulit-kulit obir aja isi. Gantu adanya. Bapalah dah. Bapalah cara tentu isi kalau kulit nak obir. Sampai ke isi nak melalui kulit. Itu dia. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan fa iza kana al-haditsu sahihan fa'alimuni. Apabila kalian tahu ada hadis sahih, maka beritahukan kepadaku. Artinya juga Imam Asy-Syafi'i paham bahwa Ahmad bisa memilah dan menentukan mana yang sahih, mana yang tidak. Gimana tidak? Dia hafiz, hafal yang sahih, hafal yang tidak sahih. Karena siapa yang tahu yang sahih pasti tahu yang tidak sahih. Tapi kalau tentu dari yang tidak sahih dan tidak sahih tidak obeh,
Yang sahih juga tidak tahu. Maka rumusnya, siapa yang tahu yang benar pasti tahu yang salah. Tapi kalau tentu non salah, non salah tak tentu dia, apalagi non buat tu. Tak tentu tu salah dia. Tentu tak kan tentu mana buat tu. Ini banyak non buat tu non salah. Banyaklah salah ni. 1 tambah 1 tambah 1. Berapa? Jawapan yang buat tu Cik tambah cik tambah cik. 3. Kalau jawapan salah 5, 6, 8, 7 seboleh. Kan ya? Pasti tentu dia buat salah. Sopopel dia jawaban benar, pasti tahu jawaban yang salah. Rukun iman berapa? 6. Tu kalau ada orang cerdik juara sedunia, IQ paling tinggi, sampai dia rukun iman 10. Percaya tuan-tuan? Tapi pandainya retorika. Percaya juga? Tidak. Yang akan percaya adalah orang yang tak kuat hafalannya tentang rukun yang, atau tak kokoh ilmunya. Oso-oso 5, oso 2. Kira oso. Kalau lah masuk oso-oso, itu tidak masuk subuhan. Itu dia tengok mana yang paling cerdik, mana yang paling lama ceramah, mana yang paling lucu. Itu yang jadi dan dia yang paling apa? Mana yang paling sesuai je selewah. Itu lama kaji dari awal dari akhir tak pernah solang wajib dia ni. Anti ya tak pernah solang tu lewat dah kau. Iya. Kira enggak. Duduk boleh aja boleh, lay tagak boleh aja, boleh. Uliang boleh aja. Karena tu lewat mana? Nah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kufiyan kana au basriyan au syamiyan hatta azhaba ilaih. Baik hadis itu berasal dari Kufah atau berasal dari Basrah atau berasal dari Syam, supaya saya jadikan mazhab saya. Jadi mazhab Imam Asy-Syafi'i adalah mazhabnya ahli hadis. Gimana tidak? Beliau adalah nasirul hadis. Iza kana sahihan. Kenapa? Apabila sahih hadisnya. Nah, kenapa beliau bilang sekalipun hadisnya dari Kufah atau dari Basrah atau dari Syam? Kenapa? Kau nengok-nengok tak kena ada jawaban contoh dia. Karena di masa itu kaum muslimin dan muslimat di negeri-negeri yang disebut itu, Kufah, Basrah, Syam, hadisnya tidak sekuat di Makkah dan Madinah. Tak sekuat di Makkah dan Madinah. Karena memang ahli hadis pada umumnya banyaknya di Hijaz, Makkah dan Madinah. Dan sunnah itu yang paling tegak memang di situ. Apalagi di penghujung zaman sahabat radhiyallahu anhum, lahir banyak fitnah dari kawasan itu, dari Kufah, dari Basrah, dari Syam. Sedangkan Madinah tetap steril waktu itu. Makkah tetap steril dari aliran sesat itu. Bahkan sampai sekarang, alhamdulillah aliran sesat tidak eksis di Makkah karena sunnah tegak. Tapi kalau sempat nanti Syiah yang tegak, lain lagi cerita. Atau nanti Sufi yang tegak, lagi-lagi cerita. Ahlul kalam nanti yang tegak, lain lagi cerita. Makanya mereka berusaha untuk menjatuhkan negeri yang meletakkan Al-Quran dan Sunnah sebagai undang-undang dasarnya. Apalagi dengan perubahan banyaknya berlaku hal-hal yang tidak pernah berlaku, kemungkaran-kemungkaran, atau banyak yang tepuk tangan. Adalah umat Islam buat dosanya suka.
Sampai lo boleh. Gitu kan? Jadi tuan-tuan kalau gembira nengok saudara bersalah, le saudara no? Hah? Apa jar? Menengok saudara kita buat kemungkaran, kesalahan, bikin maksiat, kita seolah-olah bertepuk tangan, mudah-mudahan nanti hancur negeri itu. Kalau hancur nanti siapa yang masuk? Kita tengok siapa calon yang akan masuk menguasai Al-Haramain Syarifain. Kita tengok siapa calon terkuat. Tentu lah pandai berpolitik kan. Lah pandai kampanye kan. Kira-kira siapa akan jadi pengganti orang Indonesia akan menguasai? Apa? Mesir pun dalam keadaan genting juga. Yaman tidak jauh selesai masalah kan? Jadi kaum muslimin muslimat, siapa kan ada tangga? Yang paling kuat sekarang itu adalah Syiah. Kan yang paling kuat adalah Syiah. Dan yang paling gencar menyerang Wahabi, gelar-gelar Wahabi itu kan adalah orang Syiah. Nah, orang-orang sufi sedunia jadi agen Syiah untuk mendiskreditkan istilah Wahabi itu. Tak sadar bahwa mereka dijadikan alat. Pertanyaan selanjutnya, mungkin tak aliran sesat menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar negara? Atau sebaliknya, orang yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan utamanya mungkin tersesat? Mungkin? Tidak mungkin, karena Nabi yang bilang, saya tinggalkan dua perkara, bila kalian pegang keduanya dengan kuat, kalian tak akan tersesat. Lalu kalau ada yang mengatakan sesat, mana sesat itu? Nan mengatakan sesat karena bertentangan perkataan Nabi. Dan betul yang mengatakan itu rata-rata adalah yang mengatakan laisa kullu bid'atin dhalalah. Yang mengatakan aliran Wahabi, mereka sebut Wahabi ya, atas suruhan Syiah. Mereka sebut Wahabi yang mengatakan aliran Wahabi itu sesat, rata-rata adalah ahli bid'atun hasanah. Ahli bid'atin berapa sih? Kullu bid'atin laisa kullu bid'atin dhalalah. Nah, Nabi bilang kullu bid'atin dhalalah. Mereka bilang laisa kullu bid'atin dhalalah. Nabi bilang jangan buat bid'ah. Mereka bilang wajib buat bid'ah. Kalau enggak, beragama tidak berkembang, tidak asyik, tidak meriah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih bagus terjadi maksiat di jalan yang benar atau terjadi maksiat di jalan yang menyimpang? Mana nancak? Tidak ada nancak dah. Tidak ada yang rancak dah. Tersesat buruk, bikin maksiat di jalan sesat lebih buruk. Di jalan lurus, jalan yang benar, tapi buat pelanggaran, bagus enggak? Enggak bagus juga. Tapi mana yang lebih ringan? La sosek buat dosa lo situlah, daripada mereka yang jalannya tak sesat tapi tetap berbuat maksiat. Mana yang lebih ringan? Subhanallah. Baik contoh. Ini contoh kenyataan kan. Ada guide tuh. Guide tentunya kan. Nah, anilah wisatawan Arab ini. Nyambung tino, tapi ngawan azan deh. Stop. Suang banti deh. Dan azan suang banti. Kelong taksiru ka musaji. Salat dulu.
Adi bod wan tidur. Yalla bin dia bin salli. Di boh wan tidur ada madam masjid. Elok tak? Hah? Mampu salat tak elok tu? Elok lah. Nah, mana yang lebih ringan dari orang kojo itu jual, tapi salat tidur? Mana yang lebih berbahaya? Pertama, yang kedua. Yang kedua. Sebab dosa zina dengan dosa meninggalkan salat, mana yang lebih berat? Gabil tuntut. Sebanyak-banyak tak salat, tak apa-apa dia tuntut. Berzina tak kena wangi lah. Sah? Wajah tu. Mana yang lebih berat? Dosa meninggalkan salat atau dosa berzina? Meninggalkan salat lebih besar. Berarti elok tak ada dia buat dia tadi? Berdakwah lah sekali lah. Berdakwah kan? Tak apa, nak je. Banjir tu salat je ada kan? Bisa kalau sama Arab di bosa salatnya. Eloknya? Bercampu. Bercampu. Tapi subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dosa yang berlipat atau maksiat yang berlipat tentu lebih berat daripada maksiat yang tidak berlipat. Yes, meninggalkan salat. Mana yang lebih bagus, meninggalkan salat atau salat sudah itu maksiat? Tak ada yang elok dia. Tak ada yang bagus, tak ada yang bagus. Cuman mana yang lebih ringan? Orang yang tetap menjaga salatnya lalu berbuat maksiat sekali-sekali, daripada tawi maksiat salat dah pula. Dan tanya tuan-tuan, mana yang kodok melakukan itu, wahawak atau wangitan? Hah? Kodoklah wahawak ni sikut tersadia sih tak dah. Kan ya? Ini pada liburan musim panas, baik kau main sabulan. Kan kodok awak lah. Tak percaya? Mana kodok awak melakukan itu pada mereka? Kodok awak ni. Kok konser mereka sekali setahun ni? Ya kan? Dan apa nama? Masuk dan sita dulu tak tolok dia nak dulu. Masuk dan sita dulu tak ada lah. Kini boleh pulang dobo. Tinggal sen pulang jadi dah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sekali setahun kawat. Sekali disocik tampaknya kalau awak. Ada akhir tahun oleh. Ada gaknya tak? Akhir tahun kau nawu kan tak? Alai. Allah musta'an, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi intinya kaum muslimin, melihat orang bergembira, melihat saudaranya salah dan tersesat atau berdosa, berarti suatu masalah. Ada masalah. Bahwasanya di hati sedang ada masalah. Ada cinta yang ternoda. Kenapa? Karena karena bid'ah. Jadi cinta ahli bid'ah tentu ke sesama ahli bid'ah. Tak mungkin pada ahli sunnah. Soal gelar, menggelari ahli sunnah dengan ahli bid'ah, itu sejak lahirnya Islam sudah seperti itu. Nabi digelar oleh orang kafir Quraisy ahli bid'ah, cuman istilahnya beda. Adalah sabi'. Tahu sabi'? Ya, mubtadi' ahli bid'ah. Keluar dari agama nenek moyang, pindah ke agama lain. Apa nomor? Murtad lah ya. Gawat lah Nabi sebut murtad. Mana bahaya? Ahli bid'ah pada ahli murtad. Nabi sebut murtad dan nak musan. Gawat je. Imam Ahmad yang dalam hadis ini
disebut oleh Imam Asy-Syafi'i a'lamu bil hadis, tapi di mata orang ahli kalam adalah lebih sesat sebagai ahli bid'ah. Ahli Mu'tazilah waktu itu. Kenapa pemikiran Mu'tazilah dengan ahli kalam? Pokok pangkal cara berpikirnya sama. Sama. Yaitu semua ayat dan hadis wajib sesuai dengan akal. Kalau tidak, maka ditolak. Tapi bahasanya tak tolak, ada ditakwilkan atau dianggap tidak bisa dipahami. Ditafwidkan atau ditakwilkan. Kalau disebut tafwid, sahabat tafwid, Nabi tafwid, berarti Nabi tidak ngerti, sahabat tidak paham. Nabi tidak ngerti, sahabat tidak paham. Angguk-angguk tidak ngerti. Itu luar biasa tuduhan kepada para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian menuduh Allah SWT membiarkan mereka tidak memahami kalamnya. Padahal Allah katakan wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Kami tak utus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Supaya apa? Liyubayyana lahum, supaya dijelaskannya kepada mereka. Aku tidak joleh dia, nak diyakini. Tidak joleh dek sahabat kan diyakini. Nabi tidak pandai menjolen. Osar, liasa. Apa makna osar? Tidak sah. Nah, jadi kalau muslimin, kalau disebut bahwa disebut kita ahli bid'ah oleh ahli bid'ah, itu sudah biasa. Sudah biasa. Tetapi mungkin untuk mendeteksi, Nabi sudah berikan rumus bahwa yang ahli sunnah yang selamat itu yang meniru Nabi dan para sahabat. Kalau menyontek, tuan-tuan mau ngopi habis itu dipaste, ada tambah, ada kurang, tidak ada tambah, tidak ada kurang. Itu namanya kopi paste, nyontek. Tapi kalau tambah juga kurang, apa nama? Berkreasi atau inovasi atau modifikasi. Ada lisensi untuk itu? Ada lisensi untuk merubah-rubah? Tidak ada. Ada lisensi untuk menceceo? Apa ceceo dong? Tanya ke orang proyek bang. Iya. Mengubah sesuatu yang yang sudah ada dirubah ke model yang lain. Tidak boleh. Makanya nak tahu caranya kita di jalan yang benar atau bukan, cocokkan amal kita dengan amalan sahabat. Cocokkan keyakinan kita dengan keyakinan sahabat. Tapi nak klaim dia bawa keyakinannya sama juga sahabat. Tak dia tu perasa belajar. Duduk kita sampaikan riwayatnya, karena keyakinan seseorang itu diketahui melalui ucapannya. Nabi ketika nak tentu macam mana keyakinan Nabi tentang hari dikubur misalnya, pahami dari ucapannya. Nabi selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam wa a'udzubika min azabil qabri. Berarti Nabi berkeyakinan bahwa di kubur ada azab. Lalu ada orang nanti golau semeter, ya, dipangkal ikut-ikut di ujung ikut-ikut pula, termasuk leci durian ke, LC, MA, leci, mangga, kan ya, DR durian. Nah, semeter gelarnya, sabunnya, tidak ada azab kubur. Tuh, dinisbatkan, ini keyakinan ahli sunnah. Cahaya tuan-tuan? Apa dia tak cahaya? Sudah ada ilmu kita dari Nabi SAW. Kalau sudah dari Nabi, boleh berpindah ke yang lain? Tidak. Inilah Imam Syafi'i ngajar pada kita.
Kalau sahih dari Nabi itu mazhab saya. Jelas? Berarti bisa berhenti ngaji? Bisa berhenti ngaji? Tak, kalau berhenti bulan depan tak datanglah. Pindah dia dulu tempat lain. Kaum muslimin nomor. Tak bisa kita berhenti ngaji. Dan ngaji kepada sunnah Nabi. Ambil akidahnya dari Al-Quran dan sunnah. Misal, ya, kita dengar pula dari doa Nabi alaihissalatu wassalam, wa as'aluka lazzatan nazari ila wajhikal karim. Dalam doanya dalam solat tahajudnya, ya Allah, aku mohon kepadamu beri nikmat melihat wajahmu yang mulia. Berarti keyakinan Nabi, Allah memiliki wajah. Lalu ada orang yang mengaku ahli sunnah, Allah tak memiliki wajah kenya. Apa dasar? Sebut dia Nabi-nya buat. Mana hadis Nabi tu? Oh enggak, Nabi tak faham makna wajah dudanya, tafwidnya. Ayat dia enggak Nabi di muka haji saniyanya. Sah? Berarti Nabi tak pandai bahasa Arab. Tuh. Kalau wajah dalam bahasa Arab, wajah apa dalam bahasa wajah? Ya wajah, muka. Sah? Muka. Baik. Ini masalah tentu uang yang dari semua dalam hatinya. Ketika tanyong, misalnya Ustaz Asman mana ni ke bengkel, ngapa beki kaki-kaki mobil, motor, mobil ya, mobil. Ndak apa naya tabayang dia kaki tu kaki dia yang sah, kan ya? Kaki dia ndak tabayang, kaki meja ndak tabayang, kaki unta ndak tabayang, kaki kambing ndak tabayang, kaki ayam pun tidak. Sah? Sah? Ketika awak sabit Allah punya kaki dalam hadis, tabayang kaki dia ada. Berarti ada hantu dalam hati dulu. Pokoknya setiap membahas tentang Allah ada qaluan tu. Kan ya? Ketika apa kuan nama? Hanya ketika menyebut wajah, manakah manusianya pemboli skincare untuk apa? Untuk glowing wajahnya kayak tak ya? Tu ketika sabit wajah, dua tahun tak tabayang dia wajah. Wajah buku, wajah apa? Pokoknya wajah lah muka umah, muka motor, kan tak tabayang daerah. Tapi pas sabit wajah Allah, tabayang wajah macam-macam benar. Berarti ada hantu di situ. Ada bisikan syaitan. Orang Arab buka kamus manapun, ketika sebut kata wajah, pasti yang dimaksud asal muasal kata itu adalah wajah yang dipahami oleh kita semua. Sah? Nah, ketika sabit turun, mak turun hujannya kan, ndak pernah tabayang dia turun lain, turun gaji, turun gah, tabayang turun gaji dah, ndak. Tapi ketika sabit Allah turun di sepertiga malam terakhir ke langit pertama, tabayang daknya? Tabayang daknya? Turunnya khatib dari mimbar. Berarti ada kalau kuat di situ. Ini tidak pernah terbayang oleh sahabat, tidak pernah terbayang oleh tabi'in. Tidak ada. Tiba-tiba di belakangan abad keempat mulai terjadi bayangan-bayangan seperti itu. Itulah yang dianggap sebagai alusun sunnah asli. Makanya kita katakan sebutkan hadisnya dari Nabi atau dari sahabat, bahwa yang dimaksud oleh mereka seperti yang antum takwilkan. Jangan gara-gara ada satu takwil sodo harus takwilkan. Enggak. Sebab ketika wajah ditakwilkan, fathamma wajhullah oleh Ibnu Abbas, karena memang sebab nuzulnya mendukung, redaksi ayat mendukung. Sebab masalah ayat berbicara tentang kiblat. Maka wajhul di situ adalah dalam bahasa juga di antara mana wajah adalah arah kiblat. Dan sebab nuzul ayat itu memang sahabat
di malam hari yang gelap sekali sampai kuku tak nampak, gigi kawan pun tak nampak dah. Baca hakam dah nampak gigi. Kalau sekendek kan nampak juga gigi kan? Aku tak gigi pun tak nampak dah. Tunjuk pun tak nampak dah. Akhirnya mereka solat mesti jo solat malam tu. Akhirnya solat masing-masing menurut ijtihadnya. Pasan lah siang ai salah sodoh. Anto iso kawan solat tak temo kan? Akhirnya ngadu ke Rasulullah, turun ayat itu. Berarti yang dimaksud dengan wajhullah di situ adalah qiblatullah. Itu takwil yang sah. Paham ya soan? Alhamdulillah. Jadi ketika sabit wajah Allah, kalau kuan mosong yang nampak adalah terbayang wajah-wajah makhluk dia. Ketika wajah makhluk tak terbayang wajah makhluk dia, berarti ada masalah di pikiran. Dan itu tidak ada di pikiran ahlus sunnah. Karena memang la ya'rifuna illa sunnah. Mereka hanya tahu dalam beragama ini dengan sunnah. Masuk waktu sih. Mak copek pun. Baik, azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma Ashhadu an la ilaha illallah. asyhadu an la ilaha. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. La haula wala quwwata. Hayya 'alas salah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imati. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian di riwayat setelahnya dari Imam Ahmad, apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i itu terbukti bahwa beliau memang ingin belajar dari muridnya Ahmad, belajar dari muridnya sendiri, itu Imam Ahmad, karena dia memang tahu bahwa nilai ilmu yang ada pada muridnya itu. Qala akhbarana Abdurrahman Abdul Aziz bin Ali bin Abdul Aziz bin Mardak An-Nisaburi mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdurrahman, yaitu Ibn Abi Hatim, penulis kitab ini. Qala akhbarani Abdullah bin Ahmad, telah menceritakan kepadaku Abdullah ibn Ahmad bin Hanbal, fima kataba ilayya, juga termasuk yang dituliskannya kepadaku. Qala, dia berkata, wa sami'tu abi, saya juga mendengar bapakku, yakni Ahmad bin Hanbal. Wa dzukira Asy-Syafi'i, di saat disebutkan Asy-Syafi'i, itu orang yang
beliau kan ulama hebat masa itu, pasti namanya menjadi buah bibir orang yang dibanggakan. Bahkan dalam dalam riwayat disebutkan Imam Ahmad sejak 40 tahun tak pernah meninggalkan doa untuk Imam Asy-Syafi'i dalam sujudnya. Dia bilang sejak 40 tahun saya mendoakan Asy-Syafi'i dalam sujud saya. Allah, dapat doa orang soleh seperti itu ya, Masya Allah. Apa katanya? Wa dzukira Asy-Syafi'i, disebut Syafi'i, faqala mastafada minna aktsaru mimma istafadna minhu. Faedah yang dia ambil dari kami, dari kita, lebih banyak dari faedah yang kita ambil dari beliau. Apa maksudnya? Imam Ahmad nak menunjukkan kepada kita kelebihan Imam Asy-Syafi'i. Artinya ketika bertemu awak saja nak belajar ke inyo, tapi banyak lah inyo bertanya ke awak lah. Pahamnya? Pahamnya tak? Misalnya ambo nak basuh Dr. John Afrizal, nak bertanya saja ke inyo, tiba-tiba inyo lah banyak bertanya ke awak. Itu maksudnya. Artinya apa? Antusiasme Imam Asy-Syafi'i untuk mencari ilmu sekalipun dari orang yang juniornya lebih kuat daripada kita, sehingga tidak ada kesempatan awak tanya inyo tahu bertanya, "Man, hadis kau macam apa? Hadis kau macam apa?" Awak saja nak nanya tadi hukum kau apa kan? Tapi Imam Syafi'i yang aktif bertanya kepada Imam Ahmad. Begitulah para ulama kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Mereka saling mengapresiasi. Ini mengingatkan ketika Syekh Ahmad Taqiyuddin Al-Hilali dari Maroko, juga seorang ulama besar, ketika bertemu dengan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahmatullahi alaih. Lalu Syekh Ahmad Taqiyuddin ini kan ahli bersyair. Beliau bisa berbahasa aktif 8 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Cina, bahasa India. Jadi bisa ceramah, bisa menulis, bisa, apalagi itu beli sate. Apa yang bisa tuh beli satenya Pak? Ini bisa saudara. Jadi ketika bertemu dengan si bin Bas, dia mengubah sebuah syair. Tapi ingat, penyair bukan pemusik ya. Syair tanpa musik. Musik lain babnya, syair lah lain. Jangan disamakan. Tidak pernah ada dalam kamus syair yang seperti itu. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Apa namanya? Dia sebut syair memuji Syekh bin Baz sebagai orang yang sangat jawad, karim, pemulia. Apa namanya? Pemurah. Lalu Syekh bin Baz mengatakan, kamu telah memecahkan apa namanya, merusak reputasi Hatim At-Ta'i yang disebut oleh orang Arab sebagai manusia paling pemurah di zaman jahiliyah. Hatim At-Ta'i, dia adalah orang yang paling pemurah, terkenal di seantero Arab. Dan sampai hari ini alhamdulillah melalui UNDP, United Nations for sambung saya. Dan apa nih bahasa Inggris lah? Development People, apa namanya? Apa namanya? Apa istilahnya? Badan Dunia untuk Pembangunan Umat Manusia, UNDP, kemanusiaan untuk pembinaan manusia. Nah, menempatkan orang Arab masih manusia paling, bangsa paling pemurah sampai hari ini. Kalau nawak Indonesia bangsa paling pemarah, bangsa paling pemalas. Beda buat kawan ojek ke dia. Iya ndak gak?
Tak sebahagian dah bang. Kalau sebahagian tak jadi indeks dah. Indeks pembangunan manusia. Kalau sebahagian kan tak ada kan. Nah, kalau itu ghalibnya pada umumnya. Jadi kan indeks ini berdasarkan kelakuan umum. Tapi kalau Australia seorangnya, bapak penyair nasional, siapa namanya Pak, yang dalam salah satu puisinya Salah Aswad, Rosihan Anwar. Enggak, bukan Rosihan Anwar, Taufik Ismail. Memang Rosihan Anwar yang menulis puisi Salah Aswad, tapi yang buat penelitian ini kalau saya salah Taufik Ismail. Masih hidup ya? Masih hidup? Tidak ada yang tahu, tidak ada yang pandai puisi nampaknya. Nah, Taufik Ismail pernah meneliti di 13 negara, seluruh negara ASEAN dan tambah negara Eropa 3. Maka hasilnya yang diteliti anak SMP, anak SMA, maka terdapatlah anak Indonesia paling pamalih dari 13 negara itu. Artinya di Asia Tenggara aja lah kalah. Apa boleh kalu lah. Tak percaya? Buat penelitian dia. Nyala lama tu. Penelitian kau tahun 90-an lah. Mudah-mudahan lah naik tambah. Ayo dah lu nak ada gadget lah, lu nak ada smartphone dah, lu nak ada PlayStation kan. Sana kini gak tambah naik kan tak? Tambah naik angka pemali katnya. Ya. Dan contoh di Waju paling banyak kan tak? Kalau tengok tangkai cabak kan panjang-panjang. Kalau dok kadagu ya tu. Bilo sudah. Kalau ke orang Jawa tak contoh dah. Orang Jawa pas cabak pendek. Laju kau jom. Kalau laju kau jom. Makanya adalah anekdot dia. Tanya Ustaz doktor. Ya. Kalau hacunya nyebah anda nak laju-laju. Makan nak nomor 1. Di bawah kau najis dulu. Jadi Syekh bin Baz rahimahullah dipuji oleh Syekh Ahmad Taqiyuddin Al-Hilali. Syekh Ahmad Taqiyuddin Al-Hilali itu pernah ditawarkan jadi imam Masjid Nabawi karena bacaannya bagus, ilmunya tinggi, tapi beliau tidak mau, sehingga supaya tidak ditunjuk buat syarat yang tidak mungkin dilakukan. Saya kalau jadi imam ketika sujud dan rukuk baca doanya 10 kali. Subhana rabbiyal azimi tanpa wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi 10 kali. Dia sang tiga lah banyak no batuk dah. Kan ya? Sang tiga lah banyak yang batuk-batuk menular. Termasuk tu nak. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi apa kata Syekh bin Baz? Laqad rafa'tani akthar min Hatim at-Ta'i. Wa qad qalat al-Arab bi annahu ajwadun nas. Engkau telah mengangkatku lebih tinggi dari Hatim at-Ta'i dalam syairnya. Padahal mereka Hatimlah yang diakui oleh orang Arab sebagai manusia paling pemurah. Apa jawab Syekh Ahmad Taqiyuddin Al-Hilali rahimahullah? Hatim at-Ta'i kana yaf'alu zalika riya'an. Hatim at-Ta'i dulu melakukan itu supaya dapat pujian orang. Wa amma anta fala ahsibuka illa lillah. Sedangkan engkau saya berharap tidak melakukan kecuali karena Allah. Sampai nangis Syekh bin Baz dibuatnya. Tapi kalau tuan-tuan nak tahu tentang beliau, subhanallah, jangankan kawan, lawan pun harus mengakui. Jangankan kawan, lawan pun wajib mengakui. Tak bisa tidak. Kan kisah seorang guru besar qiraat dari Mesir
berbantah je anak Saudi di Fakultas Quran yang citong ke ambo langsung dekan yang menghadapi masalah. Akhirnya tidak selesai di dekanat, lapor ke rektorat. Syekh bin Baz rektor kirim surat dari rektor Syekh bin Baz, surat ke beliau, dah suruh datang. Karena di pikiran Syekh kau Wahabi kau garang kejam. Tadi kau dapat surat dari rektor, Allah jolelah kono kalun, joleh kono kalun jadi dosen balik ke Mesir. Lah dibungkui kain dah. Bakal mai kawinnya malam lu. Apa terjadilah cendak apa tiba lah ni. Dan apa? Tiba datang. Diantar langsung dekan. Sampai di situ, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Syekh langsung tagak menyambut Syekh tadi. Kalau orang bersalah, tahu tak nyambut? Tak. Tapi Syekh berbuat seolah-olah orang itu tak bersalah. Duduk Syekh langsung duduk turun ke tempat tamu, tak duduk di kursi rektornya, duduknya di situ. Bacitulah nak mulai 2 jam lebihnya dekan tu sampai Syekh ada Dr. Abdul Aziz. Cito dua do kene menyambut masalah itu. Cito dakwah, cito ilmu itu sodok. Akhirnya lah isolo dan lupa Syekh gak agaknya. Nya padahal panggilan kan lupa guys. Akhirnya ada nagai apanya Syekh kecanda Syekh banyak orang nunggu dulu, banyak nak berurusan, boleh kami minta diri. Ayolah nak apa, silakan. Akhirnya diantau dia Syekh bin Baz, padahal butuh. Tak diantau kan ada uzur kan? Tak, diantau sampai ke motor. Tak lewat kecil tu. Awak sedang bersalah, iso diantau lah direktor ke motor le. Hah? Tanang hati dah. Tanang hati tak? Ya. Itulah cara Syekh luar biasa. Akan masuk kusuk pengungsi ni. Ya, kusuk itu dia membuat menjadi Wahabi sudah itu. Jadi Wahabi sudah itu. Nya bayangannya lah jole kan kono kalun, kan kono suga-soga, kan kono sumpah serapah. Nya itu dalam bayangan. Kan sabu ini sekte haus darah ni kan? Iya kan para pendusta kan jadi itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat akhirnya apanya Syekh banyak sabar sih. Maklum anak muda kan semangat babi-babi. Antu awak kan bersabar. Kan ya? Tu ndak lah kenapanya sabar sih aja sabar mah. Nyala dihina-hina ada. Lah sampai kalau istilahnya kalau dalam pola lah sara menghina negara, menghina bangsa, menghina suku, sodo dilakukan dek sir sampai menghina Wahabi. Nah. Tetapi Syekh tepis itu semua. Apa sebab? Uang sedang bongi. Tentu kalau sodo kan ya? Apa canda apa tiba lah nya sedang bongi. Banti-bantilah. Akhirnya apa? Sudah tutup pintu, langsung betunya. Buka mai sodo buku Wahabi dunia. Upanya ndo pernah dibaca sekalipun boleh dah. Nyelah Syekh godang. Imam qiraat lainnya di Mesir. Masya Allah tabarakallah. Sudah itu dibaca deh. Abangnya ngaku. Rupanya selama ini gara-gara fitnah subuhat dari ahli-ahli subuhat membuat dia tak mau membaca sedikit pun buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab karena sudah di stop. Seperti dulu orang-orang kafir Quraisy menyuruh orang-orang yang datang ke Mekah menutup telinga dari bacaan Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam buku Syekh Quran hadis atharus salaf, Quran hadis atharus salaf. Sedikit sekali beliau berbicara dengan pendapatnya. Semuanya berdalil Al-Quran dan hadis. Seperti yang tuan-tuan lihat sendiri ketika kita bacakan usul salasa. Buku sekenek itu penuh di ayat, penuh di hadis. Kenek bukunya kan? Semuanya dengan Al-Quran dan hadis. Sedangkan buku yang lain tidak. Akhirnya beliau sadar. Dan Syekh rahimahullah memang pemurah. Sering berhutang atau tak pernah tak berhutang di ujung tahun anggaran untuk membantu orang. Mahasiswa. Tidak ada mahasiswa yang pernah ditolaknya. Tidak ada anggaran dari kampus, anggaran dari saku beliau. Tidak tolak lagi. Tolak tidak.
Ha? Ini kadang nak dia takut pakai bini dia, dek bini lebih berani pada awak lagi. Iya, bukan buat pintu uang juga kan iya tak? Nah, dan setiap hari di rumah beliau orang makan bersama. Makan bersama ikutnya tak tolong dong. Babukang pintu ruang depan tu sopo masuk aja. Kalau siko kan dah isabut itu dah. Terampa buat uang kagak, jangkit kursi dong. Kursi kan tak aman. Berkat Al-Quran dan Sunnah. Jangan bang ilo saja kalau di tegun cium mah assalamualaikum buka tak bisa dibuat macam itu kat awak dah. Kan ya? Iya tak? Kursi aman. Maka tercatat masih negeri paling aman di dunia. Aman, tentram, makmur. Berkat Al-Quran dan Sunnah. Itu sabar doang. Kalau jadi Wahabi gersang negara kalian suanya. Non nyabu itu negara ini itu negara gersang. Kacau negara kalian suanya. Non kacau non nyabu itu negara kacau. Kan ya? Mana negeri paling aman hari ini? Ya di Saudi. Kenyataan kan? Ya. Yang makmur? Ini aja. Yang pembuah? Ini aja. Nampak coba Nampak coba awak. Allah mustahil. Ini kalau tidak ada kelebihan tu maksud coba nomor kelebihan awak lah. Makanya awak hilangkan gelar-gelar tadi, yaitu bangsa paling pemalas tadi. Kita hilangkan, kita tidak terima gelar itu. Sah? Tapi terpaksa buktikan dengan karya nyata kita. Ya, penuhkan masjid-masjid dengan solat berjamaah. Maksud kami tidak pamalih. Itu tanah-tanah no kosong di kojong. Kan tak? Lamat kuliah tak ada kojongnya. Ini cabak tergantung je. Pancengkok tak pernah gunung le. Pukit pun tak je tadi buang dah lah. Tu sampai tak ada kojong. Tak ada kojong. Sambil nuandung abo kanyi tu. Gali Cik Acong. Betul. Dah dapat ikan nasi tu. Tu tinggal air tu malam. Tak biasakan ikan lama apa mana ikan apa ya, ikan segarnya boleh ke macam boleh ke masin kan tak nya definisi kojo tu harus ngantor, definisi kojo harus pakai pena, tak masalah rasa nyolang dapik tu jen sampai bonti bakojo. Kalau tak tacap awak manusia paling tu tiru nya tengok je doang tu jadi wawancara dia tamat mana ni tamat universitas itu lama-lama lah 5 tahun apa kojo tak ada tu kayak ladang di mamang banyak ladang kosong punya tak mungkin sarjana kau je itu itu masalah tak mungkin sarjana nyolah salah makanya kalau nyadar kalau tak kenapa jin sekolah jana kalau ikut JPT kau je jin sekolah je lah banyak PT yang tak sekolah lah pada orang iya pak. Mana banyak PT orang tak sekolah tu orang sekolah. Banyak Dr. Helmi apa ni? Kalau banyak panjang galaunya, kenek rekening nyusat ni. Kan ya? Tapi kalau tak bergalau sepanjang-panjang daftar rekening. Ayat tu san. Ini bukti kihannya. Waktu tu socik je nomornya kan. Tapi PT banyak. Awak Doktor Kiai Haji LC MA-nya. Tengok sana minus. Allah musta'an. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah SWT. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah tawaduknya membuat dia lebih banyak mengambil manfaat dari Imam Ahmad dibanding Imam Ahmad sendiri mengambil manfaat dari Imam Asy-Syafi'i. Bukan karena sombong, enggak. Tapi kenyataannya Asy-Syafi'i itu sangat antusias, sangat bersemangat untuk belajar dari Imam Ahmad, sehingga tidaklah sampai Imam Ahmad banyak belajar kayaknya. Pahamnya? Enggak salah-salah paham ni. Mak banyak lo senyik. Ni kalau dah dijalan ni salah baca, salah paham. Makanya ketika Imam Ibnu Abi Hatim menempatkan riwayat ini dalam bab tawaduknya Imam Asy-Syafi'i, itulah maknanya. Bahawa Imam Syafi'i lebih banyak belajar dari Imam Ahmad daripada Imam Ahmad belajar daripada Imam Asy-Syafi'i, karena tawaduknya Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi.
Ini mengingatkan kita juga pada Syekh Mahmud Syakir, saudara kandung dari Syekh Ahmad Muhammad Syakir, seorang muhaddis Mesir. Ketika ditanya tentang Syekh Zaki Mubarak, juga seorang sastrawan Arab di Mesir, apa kata Syekh Mahmud Syakir? Huwa ustazi wa ana ustazuhu. Dia itu guru saya dan saya guru dia. Nah, itulah yang seharusnya terjadi kaum muslimin muslimat, saling mengakui kelebihan kawan dan takkan menjatuhkan kita. Tapi siapa yang nak mencoba menjatuhkan kawan, maka dia akan cepat tergelincir. Maka berhati-hatilah, karena meninggikan orang akan meninggikan kita, menumbangkan orang ada impo kadang kan impo ada sah. Dan sebaliknya, kalau sempat orang nak menjatuhkan kita, berarti kita sedang di atas. Pogang kue-kue, jangan sampai jatuh. Kalau mestinya jatuh impoknya sekalinya di bawah rumah. Sah? Kalau sampainya manjik melo, jatuh badan kayaknya sama-sama jatuh. Tak apa jangan jatuh awak. Pada jatuh mata awak saja jatuh masak. Faham ya? Nah, jadi makanya kalau ada orang nak menjatuhkan kita, sabar, pegang kuat-kuat, berarti kita sedang di atas. Kalau ada orang mencintong awak, sabar, berarti kita dianggap orang penting. Makanya ketika ada orang nyambut Syekh Albani tidak berilmunya, tak boleh kalian cintong dia. Cik ini, banon banyak orang cintong Syekh Albani atau cintong Desmond. Iya. Alhamdulillah tanang deh. Banyak orang cintong Syekh Al-Albani, berarti banyaklah kelebihan Syekh Al-Albani daripada Desmond. Ustaz tak cintong dong lah Ustaz. Alhamdulillah, berarti tak panjang model. Alhamdulillah. Itu aja. Kalau ikut rumus hidup tenang. Ya, uang sibuk awak tetap bertenang. Walhamdulillah. Cukup sudah. Kita cukup sampai di sini. Condohlah, pujodoh. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.